Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Efendi. Di sini sebelumnya saya minta maaf telah terlambat membuat tugas seminar. Di sini saya akan membuat tugas seminar yaitu mengenai pengaruh latihan skipping terhadap tinggi loncatan vertikal jump. Di sini dosen pembimbingnya yaitu Drs Zainul Zohor MPD dan Bu Yuni Astuti SPD MPD. Jadi judul yang saya ambil di sini yaitu pengaruh latihan skipping terhadap tinggi loncat vertikal jump. Yang pertama, latar belakang masalah. Kemampuan vertikal jump dalam cabang bola voli adalah kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pemain bola voli. Karena vertikal jump sangat dibutuhkan setiap pemain untuk melakukan serangan ke daerah lapangan lawan untuk mendapatkan poin. Semakin tinggi vertikal jump, biasanya memiliki pukulan yang sangat mematikan. Jadi, mengapa vertikal jump sangat penting dimiliki dan ditingkatkan oleh pemain voli? Klub bola voli Pommas Mangupo adalah klub yang membina atlet bola voli dari level usia dini sampai senior. Dari level usia dini pun kemampuan vertikal jump sudah dilatih dengan berbagai macam latihan agar nantinya kemampuan loncat vertikal jump bisa berkembang dan meningkat. Salah satu latihan yang sering dilakukan untuk meningkatkan kemampuan vertikal jump ini adalah latihan skipping. Karena dengan latihan skipping ini memperoleh kegunaan yang sangat banyak untuk memperoleh macam bentuk yang digunakan untuk melakukan vertikal jump. Selain bermanfaat, banyak latihan skipping ini juga sangat sederhana dan bisa dilakukan di mana saja. Dan yang berikutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, jadi identifikasi masalah tersebut mendorong saya untuk melakukan penelitian berkenan judul di atas. Yang pertama perkembangan kemampuan vertikal jump pada level remaja kurang cepat. Dan yang kedua, pemain level remaja kurang mendapat variasi latihan untuk meningkatkan kemampuan vertikal jump. Yang ketiga yaitu latihan skipping, merupakan latihan yang jarang diberikan kepada pemain level remaja di klub bola voli Posmas. Dan yang C, batasan masalah. Dalam penelitian ini akan dibatasi masalah pengaruh latihan skipping terhadap tinggi loncatan vertikal jump. Pemain level remaja ini di klub Posmas. Dan yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, saya akan mengajukan perumusan masalah yang nantinya akan terjawab melalui penelitian yang saya lakukan. Adapun perumusan masalah yang saya ajukan adalah 1. Adakan terdapat pengaruh antara latihan skipping terhadap tinggi loncatan vertikal jump.
pemain level remaja di klub Posmas tahun 2020. Apakah pengaruh tersebut rendah, sedang atau signifikan antara latihan skipping dengan tinggi loncatan vertical jump pemain level remaja di klub Posmas tahun 2020? Yang E yaitu tujuan penelitian. Jadi di sini tujuan penelitian saya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengaruh antara latihan skipping dengan tinggi loncatan vertical jump pemain level remaja di klub Posmas tahun 2020. Dan yang kedua, tujuan saya meneliti adalah pengaruh tersebut signifikan antara latihan skipping dengan tinggi loncatan vertical jump pemain level remaja di klub Posmas tahun 2020. Yang F yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk pemain, yang pertama yaitu untuk pemain dapat mengetahui seberapa tinggi loncatan vertical jump-nya sendiri, sehingga bisa menjadi patokan untuk menambah latihan skipping untuk memperoleh loncatan yang lebih tinggi. Dan yang kedua yaitu untuk pelatih bisa dijadikan pedoman untuk meningkatkan tinggi loncatan vertical jump pemain yang memiliki loncatan yang rendah. Dan dengan penelitian ini latihan skipping bisa diterapkan kepada atlet yang lainnya atau level usia dini. Dan yang ketiga yaitu kegunaannya untuk klub sebagai sambungan pemikiran klub untuk membuat program latihan dan untuk menyempurnakan program yang sudah ada. Dan yang bab kedua yaitu kajian teori penggunaan hipotesis. Kajian teori skipping merupakan olahraga yang sejak zaman dulu digemari dari berbagai negara. Olahraga skipping sesungguhnya merupakan olahraga yang menggunakan seutas tali untuk melakukan lompatan. Olahraga skipping ini digemari oleh atlet-atlet dari berbagai macam cabang, misalnya bola voli, badminton, tinju, dan olahraga lainnya. Mengapa olahraga skipping sangat digemari? Tidak heran oleh olahraga ini digemari masih karena dengan melakukan olahraga skipping ini dapat meningkatkan kekuatan, kelincahan, keseimbangan, dan masih banyak lagi yang dapat dengan melakukan olahraga skipping ini. Dengan melakukan skipping, otot-otot yang digunakan menyeluruh bagian tubuh. Jadi dengan satu macam olahraga ini, maka manfaat yang dapat juga sangat menyeluruh. Vertical jump juga bisa diartikan dengan meloncat setinggi-tingginya dengan fokus kekuatan otot tungkai untuk mencapai loncatan lurus ke atas dan maksimal. Yang B, penelitian yang relevan. Penelitian ini sudah pernah diteliti oleh mahasiswa UNY juga namun kebanyakan probandus yang diteliti sudah memasuki usia senior. Maka dari itu saya berpikir untuk meneliti pengaruh pemain pada level remaja, karena pada masa itu masih mengalami pertumbuhan fisiologis maupun fisik. Yang C, kerangka berpikir. Pengaruh latihan skipping terhadap tinggi loncat vertical jump merupakan aktivitas yang sangat efisien
Peningkatan vertikal jump untuk cabang olahraga bola voli dapat ditingkatkan dengan latihan skipping. Dengan demikian, secara teoritik dapat diduga ada hubungan antara latihan skipping dengan tinggi loncat vertikal jump dalam cabang bola voli. Yang D, paradigma penelitian. Dalam penelitian ini mengenai pengaruh antara vertikal jump, pengaruh variabel. Yang D yaitu paradigma penelitian. Dalam penelitian ini mengenai pengaruh antara variabel bebas X dan variabel terikat Y, yaitu antara latihan skipping yang X dengan tinggi loncatan vertikal jump. Hipotensis. Pengertian hipotensis. Hipotensis menurut Singaribun dan Sofyan Effendi 1989 adalah kesimpulan sementara untuk berposentatif tentang hubungan dua variabel atau preposentatif tentang hubungan dua variabel atau lebih. Pengertian lainnya adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai berikut melalui daya data yang terkumpul. Yang kedua, hipotensis adalah pengaruh positif yang disignifikan antara latihan skipping dengan tinggi loncat vertikal jump pemain level remaja di klub Daksinarga tahun 2009. Yang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang A, pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif, ialah data atau informasi yang dikumpulkan diwujudkan dalam bentuk kuantitatif atau angka sehingga analisis berdasarkan angka tersebut menggunakan angka statistik. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif, ialah data atau gambaran tentang suatu kejadian secara menyeluruh, konseptual, dan bermakna sehingga analisisnya menggunakan prinsip logika. Yang berikutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penulis melakukan penelitian pada anggota bola voli Daksinarga kelompok remaja tahun 2009. Dan yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dimungkinkan berlangsung pada tahun 2009. Variabel penelitian. Yang berikutnya variabel penelitian. Pengertian variabel. Variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran. Menurut Sutrisno Hadi, variabel sebagai gejala variasi dalam satu penelitian, sedangkan menurut Suharsimi tahun 2002 adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Yang kedua, macam variabel. Variabel dibagi menjadi dua macam, yaitu variabel independen, variabel independen. Variabel dependen adalah variabel terikat atau tergantung.
yang variabel independen adalah variabel bebas. Dan yang ketiga, variabel dalam penelitian ini berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dapat di penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X latihan skipping dan variabel Y tinggi loncat vertikal jump. Jika ditinjau dari hubungan antara variabel, dapat satu jenis variabel bebas dan variabel terikat. Populasi dan sampel penelitian. Penelitian populasi dilakukan oleh peneliti yang akan meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Dapat tersebut merupakan pendapat Suharsmi Arikun. Yang dimaksud polupas sampel. Yang kedua yaitu sampel. Pengertian sampel dikemukakan oleh Sutrisno Hadi adalah sejumlah penduduk yang kurang dari jumlah populasi, sedangkan menurut Sujatna 1986 sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. Yang metode pengumpulan data. Menurut Suharsmi, untuk mengumpulkan data adalah penelitian ada beberapa, yaitu tes, kuesioner atau angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari uraian di atas, peneliti menggunakan cara berikut. 1. Metode PRESS. Metode PRESS adalah metode di mana semua di seluruh melakukan gerakan tanpa melakukan perlakuan lebih dahulu. PRESS dilakukan untuk mengetahui beberapa besar kemampuan maksimal setiap individu untuk melakukan vertical jump sebelum diberi perlakuan skipping. Post-test. Metode post-test merupakan metode untuk mengetahui apakah ada perbedaan setelah mendapat perlakuan. Di sini post-test dilakukan untuk mengetahui perbedaan tinggi vertical jump setelah mendapat perlakuan. Yang F yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data mempunyai peran sangat penting dalam suatu peneliti. Instrumen penelitian ini adalah alat pada waktu peneliti saat menggunakan metode Suhartini Arit tahun 1996. Prosedur untuk mendapatkan instrumen yang baik menuntut terdiri dari 6 cara, yaitu menentukan, yang pertama menentukan definisi variabel, yang kedua menentukan indikator, dan ketiga menentukan subindikator, dan yang keempat menyusun item, yang kelima penyuntingan, yang keenam uji coba. Yang G, analisis data, merupakan analisis data dengan menggunakan data dalam bentuk angka. Kemudian untuk mengolah data tentang pengaruh latihan skipping terhadap loncat vertical jump pemain. Level remaja klub Daksinaga, maka penulis menggunakan teknik pre-test dan post-test. Baik, hanya itu hasil presentasi seminar dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.